Oh. Iya, iya. Panglima Kumbang itulah panggilan dari satu tingkatan Iya. mereka di dunia itu. Di dunia, iya. Dari barangkali kalau kita bagi mungkin angle-nya ya. Ada datuk sebagai datuk Panglima Kumbang, ada sebagai Syekh Baghdad, ada sebagai Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Orangnya sama. Orangnya sama. Orangnya satu orangnya. Satu. Tapi bermacam nama. Bermacam nama. Gelar lah ya. Gelar nama. Ya. Makin lama makin serius nih Pak Ripi. Iya. Minum dulu ya. Oke. Nah, minum Pak Ripi dulu. Jadi lebih Merokok kurang juga boleh. Merokok. lebih kurang seminggu yang lalu. Ya. Saya di Jakarta ketemu sama ketua LKM Agam. Ya. Ternyata itu paman dari menantu saya. Bahkan itu ceritanya daerah Kututu, daerah ini ada suatu kuburan yang sering ramai dikunjungan, yang dikunjungin. Dan saya pun dan katanya gurunya adalah Sebagadek namanya kalau di ini daerah Kututu dari situ. Iya. Sebagadek itu. Pas daerah Gurunya mau gitu. ke Meninjau. Iya. Kadang orang-orang seperti manusia harimau ini setiap daerah ada kuburannya. Iya. Ada nisannya. Ada di sana. Banyak juga yang rancu tuh Pak Revi. Iya. Sini ada kuburan sini. Yang kampung ini bilang itu kuburannya di tempat saya ini gini. Iya. Jadi kira-kira begini. Jadi si tokoh ini waktu itu kan punya murid, punya yang dilatih. Dia mempunyai keilmuan atau kemampuan hampir menyerupai. Lalu di lingkungan masyarakat tersebut, contoh anak muridnya Syekh Baghdad di situ, nanti di ujung-ujungnya nanti ditokohkan menjadi Syekh Baghdad juga. Sehingga apakah petilasan mereka pusaranya di sini ada, di sini ada. Banyak makamnya. Tapi artinya keberadaan Syekh Baghdad ini atau kawan-kawan yang lain itu benar adanya. Kan begitu. Istilahnya nggak gaib ya. Enggak. Nyata ya. Gaib. Ada nggak sampai sekarang itu Pak Revi, Pucuk, istilahnya muridnya yang sekarang masih hidup, ada nggak? Atau udah pulang? Saya sambung. Dari setelah dari zaman ada dari yang 8 ini kan, 4 yang dari Arab begitu kan, dari Persia, dari Arab, ya. Terus 4 yang di sini, yang di sini ini itu apa nama itu? Sebelum setelah di zaman Nabi kedua ketiga, ya kan, itu udah nyampe di sini juga. Jadi di sini ini abang umat itu udah ada bercampur baur. Udah ada yang dari Arab, udah ada dari Cina, ada dari Burma, ya kan? Ya dari Thailand, karena masuknya yang pertama orang itu dari daratan dari Samudra Hindia, baru ke Thailand, ke Burma, baru ke Kepulauan Riau, ke Kampar, ke Pekembu, dari Pekembu baru turun ke sini. Itulah dasar awalnya. Iya, dasar awalnya. Karena waktu itu sebelum khalifah yang berempat nyampe di sini, para wali yang berempat itu nyampe di sini udah ada campur baurnya gitu. Keturunan ini ada yang dari Arab, ada yang khasnya bentuknya Cina. Makanya sampai sekarang itu orang Pandisike ini kan masih ada khas Arabnya. Wajah-wajah keturunan Arabnya. Tapi mereka yang 8 manusia harimau ini memang bisa berubah jadi harimau. Bisa. Memang bisa. Wujudnya harimau. Bisa. Dan siapa bisa ketemu sama dia? Nah, dan siapa orangnya yang udah ketemu sama dia? Dari gitulah, dari keturunan anak-anak cucunya dari itu kalau kita hitung itu kita udah generasi ke-13. Udah generasi ke-13. Dari itu ada yang nampak berubah wujud. Dari keturunan, Jadi istilahnya masuk ke mimpi. Ya, begitu. Begitu. Jadi mungkin yang terdahulu pernah lihat wujud asli yang ke bawah, tapi dia mimpi, keturunan ke bawah mimpi. Iya, jadi umpama gini, kita ini dari Datuk Kumbang atau Syekh Ahmad atau Syekh Jalil gitu kan. Nah, jadi nanti ini cucunya siapa yang bisa ditemuinya? Cucunya yang mulia, yang berhati bersih, ini yang ditemuinya.
Yang itu pernah masuk ke mimpi Pak Ucup? Alhamdulillah. Ya, yang mana tuh? Sebentar. Ya. Jadi inilah yang saya padu sama rekan-rekan semua sama saya. Ada saya 10 orang. Termasuk sama dia, termasuk Datu Kayo gitu kan. Termasuk senior saya Yul Bidia. Termasuk Sinov, termasuk Pak Lembang Surun, termasuk Pak Palimui di Kota Tinggi dan yang lainnya. Ini yang saya godok selama 5 tahun ke belakang, menyatukan ini kebenarannya. Ya, kalau ini maaf, kalau saya ketemunya dan sampai sekarang, ya, waktu kelas 4 SD, saya sekolah di Balai Tanjung, saya kelas 4, ini dia kelas 3. Ini dia kelas 3 nih. Jadi waktu itu kan ada itu ada pokat 2 dulu. Pokat terus ada tangga di bawah. Tangga. Terus di belakang ada ini warung Ameni, Jawa. Terus kita menghadap upacara, Revi, kita podium. Iya. Jadi menghadap ke Luhuang itu, Revi. Menghadap ke kelihatan rumah Jamal itu. Nah, Jamal. Jadi saya kata, yang 3 ini si kakek-kakek ini berpakaian jubah-jubah itu, berpakaian ini udah ke atas tinggi-tinggi orang. Ke atas Revi. Udah lewat 3. Yang 2 ini menghadap ke bawah. Jalan ke bawah. Ya, di laponya itu Revi, kira di situ kelihatan Revi. Yang 2 pas di simpang Luhuang itu Revi ya. Itu menghadap ke bawah. Iya dia Jamal tuh. Ya, sebelum simpang Luhuang. Yang nampak dari SD itu Revi. Yang berdua itu turun ke bawah, jalan ke bawah. Yang berdua naik, kan berarti posisinya begini kan? Ya, yang ini bertanya nih, mau kemana Pak Kiai? Saya mau ketemu cucu saya. Terus saya ditunjuk, nyampe di sini tangannya. Telentang saya jatuh, kaget saya waktu itu. Kaget saya itu. Itu perwujudan dari dalam posisi saya ini upacara ini. Seketika aku kelihatan orang itu dan tangannya sampai ke sini. Berapa jauhnya itu tangannya Devi kalau dihitung? Mungkin ada 200 meter lebih ya. 150 meter. Tentang sahabat itu. Itu wujudan dari manusia harimau atau keturunan? Itu yang yang Syekh Baghdad itu. Dia berwujud sini, berpakaian Arab, berpakaian sorban, berpakaian putih, berpakaian ini. Ya. Dia berpakaian celananya waktu itu putih semua waktu itu. Tapi yang ininya, yang jubahnya itu ada putih hitamnya pinggirnya itu. Iya. Jadi kalau boleh saya nambahkan lagi, jadi itu kalau proses kenabian itu kan sekitar 1600-1700 tahun. Ya, udah lama ya. Jadi cerita tentang penyebaran agama yang dibawa oleh yang mereka menamakan manusia harimau tadi, itu kan tujuannya untuk penyebaran setelah para sahabat. Ternyata Nabi dan kawan-kawan di waktu berdagang nyampai di Barus di Sumatera Utara. Karena kapur Barus waktu itu adalah hal yang sangat berharga. Di waktu di Mesir itu digunakan sebagai untuk balsam untuk para mayat yang dimumikan. Jadi keadaan cerita ini, dunia atau tanah Sumatera ini, sebuah pemahaman itu ternyata Rasulullah pernah menginjakkan kaki di kota Barus. Di waktu dia melakukan perdagangan. Jadi ini dari tingkatan cerita yang kita sampaikan tadi, barangkali pendengar ini kok tahun berapa, kemudian orangnya bagaimana, inilah tahapan tahunnya, yang tahun seperti yang manusia harimau atau 8 harimau, kita tidak bisa mentakwilkan tahunnya tahun berapa. Tapi setelah itu mereka kan dalam rangka membawa yang dari luar 4 orang lalu berkembang bertambah di Minang, di Sumatera menjadi 4 dan menjadi 8. Dan ini yang mengembangkan ajaran Islam di wilayah-wilayah masing-masing.
dengan ketokohan, dengan keahlian dan ma'rifat yang tinggi tadi itulah mereka menyampaikan, dan itulah Minangkabau menjadi Islam. Ya. Sebenarnya kan kita menjelaskan kalau 8 harimau ini bukan gaib tapi ternyata nyata. Dan bukan hanya sekedar cerita atau legenda. Iya. Ini kebenaran dengan yang dibawa ajaran Islam, untuk mengembangkan ajaran Islam. Itu intinya. Itu intinya. Jadi kita ingin mengajak pemirsa, masyarakat, tentu cerita ini 7 manusia harimau atau ya boleh-boleh saja, sepanjang itu ada edukasi, ada manfaat, rekreasi, baik di dalam dunia film atau tulisan, novel. Hanya saja yang kita sampaikan ini, kita punya petilasan mereka, keberadaan mereka, tempat mereka. Nah, ini yang kita sampaikan. Kita bukan menafikan cerita film, cerita itu sah-sah. Sampai sekarang hari 58 itu masih ada. Masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Dia orang itu meninggalkan itu kan cuma ininya, badannya gitu kan. Raganya kan. Rohnya kan masih ada. Masih. Rohnya inilah yang ini yang menemui anak cucu-cucunya. Iya, yang masuk ke dalam mimpi. Iya. Masuk ke dalam. Ada nggak pas di mimpi itu Pucuk meninggalkan pesan? Pesan. Ya, pesan atau tentang ajaran Islam. Ada. Kembangkanlah di kampung ini atau di tanah Minang. Ada. Begini. Jadi bahkan dulu saya tanya, ya kalau memang engkau Datuk Pelima Kumbang, kalau engkau memang buktikan sama saya, wujudkan sama saya, wujudkan sama saya. Itu dalam mimpi ya? Dalam mimpi. Wujudkan sama mimpi. Ya. Ini contohnya nih, Saudara Syarifi dalam posisi gini sekarang, duduk, dia berdiri, dia kan, terus dia tangannya ke bawah, seperti harimau, langsung berbulu semuanya. Warna gelap. Maafnya. Alhamdulillahnya. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Apa aja pesan-pesan yang ditinggalkan dalam mimpi? Di sini. Jadi untuk memproses siapa dia ini ke dalam mimpi saya. Lama prosesnya sampai saya paham sampai siapa dia sebenarnya, lama. Ya, awalnya saya dikasih dia. Siapakah dia? Di manakah dia, begitu kan? Itu bertahap dikasih. Bertahap dikasih. Semenjak kelas 4 SD umur saya berapa? 10. Sekarang udah 55 umur saya gitu kan. Mungkin baru sampai sekarang pun baru 70% yang dikasih sama saya. Belum semuanya, bertahap. Ya kayak yang bertiga itu kan belum dikasih namanya. Bertahap bertahap. Ya. Jadi begini. Seperti kita berdoa, karena justru maka itu saya selalu berdoa setiap habis maghrib, selalu saya berdoa. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la haula wa quwwata illa billah. Maindakum yang pada wa maindillahi bagi Allah. Sakin Al-Fatihah. Nabi Muhammad, sahabatnya Abu Bakar, Utsman, Ali bin Thalib, kan berempat itu. Itu urutan saya bukan sampaikan. Terus pada nabi-nabi, para rasul-rasul, yaitu satu-satu itu. Nabi-nabi yang kalau nabi kan banyak. Ya, kalau rasul kan 25. Itu satu. Allahumma shalli ala Nabi Khidir alaihissalam al-Fatihah yang enggak tersebut nama itu, yang tahu saya. Dan Allahumma shalli ala wali-wali, nabi-nabi yang enggak tersebut namanya. Ya. Setelah nabi-nabi, malaikat kirim Al-Fatihah, malaikat. Allahumma shalli ala malaikat Jibril satu-satu.
Kalau sekarang saranku menjadi 10 sekali Allahumma salli ya para malaikatmu yang 10 ya Allah Al-Fatihah gitu kan untuk berisikan. Setelah itu Allahumma salli ila penguasa gaib. Setelah itu baru wali-wali. Habis itu leluhur kita, baru orang tua kita, saudara kita, anak cucu kita, orang kampung, ya begitu kan, dan sahabat-sahabat dan guru-guru kita dimanapun juga. Jadi pesannya